Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam. InsyaAllah untuk malam hari ini yang kita bahas ini hadis yang 182, InsyaAllah. Mohon dibacakan akhir 182. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, di saat panas yang sangat terik, sampai-sampai salah seorang dari kami benar-benar meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang amat terik. Tidak ada di antara kami seorang yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Syarah hadis, perkataannya di dalam hadis Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan di saat panas yang sangat terik. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang bolehnya berpuasa di saat safar, meskipun jika berpuasa pada saat itu dirasa sangat sulit selama tidak sampai pada batasan membinasakan diri sendiri. Itulah yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Karena sesungguhnya beliau pernah berpuasa dan berbuka di saat melakukan safar, sehingga itu dapat menunjukkan bahwa kedua perkara tersebut diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis, jelas hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW beliau bersafar dengan para sahabat yang lainnya dalam keadaan terik matahari. Teriknya jelas bukan seperti teriknya daerah-daerah tropis yang teriknya terik nyaman. Cuman untuk yang daerah-daerah yang Arab yang mungkin pernah kita sampaikan sebelumnya, di antara keadaan bagi orang-orang mungkin Indonesia yang pergi ke sana, keadaan panas bukan main, kadang-kadang sampai mimisan. Ataupun mungkin di saat jam waker tuh, jam yang digunakan untuk apa namanya waker namanya, ketinggalan di loteng, siang-siang bagian atasnya melepuh. Tahu ngelinting? Ngelinting itu sudah bergelombang bijinya, terbuat dari plastik. Saking panasnya. Nabi Muhammad SAW safar dan para sahabat, rata-rata sahabat mereka nggak puasa. Mereka nggak puasa. Hanya ada satu sahabat yang puasa plus Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Berarti rata-rata sahabat saat itu mereka mengambil suatu rukhsah, dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man kana minkum atau man kana maridan aw ala safar fa'iddu min ayyamin ukhra. Orang yang sakit ataupun dia bermusafir, maka dia boleh untuk nggak berpuasa, kemudian diganti di kesempatan yang lainnya. Artinya mengqadha. Berarti diperbolehkan antara yang puasa sama yang tidak berpuasa di saat lagi safar, yang mana safarnya tersebut kondisi setiap orang itu berbeda. Ada yang mungkin di saat dia safar kondisi tubuhnya mungkin sangat lemah safar, dan kebetulan adalah bulan Ramadan. Kalau dia pasakan safar atau pasakan puasa,
maka dikhawatirkan nanti dia akan binasa. Maka lebih baiknya dia nggak puasa. Tinggal nanti mengganti di hari yang lainnya. Tapi kalau dia yakin dan mampu untuk berpuasa dan tidak ada suatu mara bahaya yang membahayakan fisiknya, maka afdalnya adalah berpuasa. Sebagaimana yang ditempuh Nabi Muhammad SAW. Baik, lanjut. Hadis 183 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam safar, lalu beliau melihat ada keramaian dan seseorang yang telah diteduhi. Maka beliau pun bertanya, ada apa dengan orang ini? Mereka para sahabat berkata, dia sedang berpuasa. Beliau bersabda, bukan termasuk dari kebajikan berpuasa di dalam safar. Di dalam lafaz milik Muslim rahimahullah, wajib atas kalian untuk menggunakan atau melakukan rukhsah Allah yang telah Dia berikan untuk kalian. Syarah hadis, perkataannya di dalam hadis. Sebentar dulu. Kita perhatikan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW, ini hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda di saat beliau bersafar. Ini safarnya tentunya adalah menurut sebagian dan riwayat di saat mau berangkat untuk menaklukkan kota Mekah dalam kondisi sangat panas. Kebetulan adalah bulan Ramadan. Sampai di suatu tempat dan orang-orang aslinya mereka pada puasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau meminta untuk diambilkan gelas. Untuk diambil gelas yang berisi air. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau terang-terangan meminum air tersebut di hadapan para sahabat. Beliau tampakkan. Kemudian sebagian di antara sahabat mereka bilang, orang-orang sebagiannya mereka pada puasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa mereka itu adalah ahli maksiat. Mereka itu adalah ahli maksiat. Ini hadisnya juga ada hadis yang sahih. Baik. Kalau kita perhatiin hadis yang kita bahas saat ini, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan laisal birri, bukan termasuk dalam suatu kebaikan berpuasa di saat bermusafir. Berarti kalau toh orang ini yang sebelumnya ataupun yang sebenarnya diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa karena dia kondisi sangat lemah, maksa-maksakan diri untuk berpuasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyediakan kemudahan bagi orang yang enggak mampu untuk puasa di saat dia safar. Di saat dia masa diri untuk berpuasa, maka itu bukan termasuk di antara bentuk kebaikan. Bukan termasuk di antara bentuk kebaikan. Kalau dibandingkan hadis tadi yang kita sampaikan jemaah sekalian, bahwa di saat sebagian di antara sahabat mereka berpuasa, sedangkan Nabi Muhammad SAW beliau menampakkan diri beliau tidak berpuasa di saat lagi safar. Sengaja minum begini, hendak menenggak air minum. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang ahli maksiat. Karena kenapa? Karena ada sisi kemudahan dalam syariah yang mana Nabi Muhammad SAW beliau melakukannya. Tetapi sebagian dari sahabat saat itu mereka tetap untuk berpuasa. Sehingga seakan-akan membandingkan begini, puasanya mereka lebih baik daripada tidak puasanya Nabi Muhammad SAW. Anak ulang ya ikhwah. Kenapa Nabi Muhammad SAW dalam riwayat tersebut, hadis yang sahih dari Muslim pula, bahwa di saat Nabi Muhammad SAW beliau nampakkan diri beliau tidak berpuasa karena lagi safar. Sengaja minumnya ditampak-tampakkan. Tetapi sebagian dari antara sahabat mereka tetap berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan tentang orang-orang yang berpuasa saat itu, mereka itu adalah ulaikal usah. Mereka itu adalah ahli maksiat. Artinya maksiat dalam hal masalah ini. Para ulama mereka menjelaskan ini kenapa mereka ahli maksiat dalam masalah hal ini. Karena seakan-akan ada suatu sisi yang mana puasanya mereka lebih baik daripada tidak puasanya Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya
mereka merasa bahwa tidak puasnya Nabi Muhammad lebih baik, niscaya mereka pun nggak akan puasa, nggak akan puasa. Itu kenapa Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa mereka itu adalah ahli maksiat untuk masalah hal ini, bukan maksiat secara umumnya, tetapi adalah mereka beda dengan Nabi Muhammad SAW. Taib ini tadi menurut sebagian di antara riwayat, tapi secara umumnya semua hadis-hadis yang ada bahwa untuk setiap individu itu beda penanganannya, beda penanganannya. Allahu a'lam. Lanjut. Syarah hadis, perkataannya di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berada di dalam safar. Lalu beliau melihat ada keramaian dan seseorang yang telah diteduhi. Maka beliau pun bertanya, ada apa dengan orang ini? Mereka para sahabat berkata, dia kadang berpuasa. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa Kadang berpuasa, terjemahannya berkata dia kadang berpuasa. qalu shaim. Ada terjemahan yang lain. Mereka mengatakan shaim, cukup dijawab dia berpuasa ataupun sedang berpuasa. Salah ketik. Kadang. Lanjut. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa tidak seyogianya berpuasa di saat safar apabila sampai pada kondisi tersebut, dan itu tidak termasuk dari kebajikan. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa berpuasa di saat safar bukanlah suatu kebajikan yang dimaksudkan. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa kita perhatikan di sini. Tadi di sini disampaikan bahwa berpuasa di saat safar, di saat telah mencapai ataupun mengalami keadaan semacam itu, berarti dalam keadaan sangat lemah atau mungkin saat sakit, maka tidak seyogianya dan itu bukan termasuk di antara bentuk kebajikan. Karena ulang, berarti bukan termasuk di antara bentuk ketakwaan, bukan bentuk kebajikan di saat ada orang dia maksa-maksakan diri untuk berpuasa padahal dia sangat lemah dan padahal ada rukhsah dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau toh misalnya dalam keadaan lemah semacam itu, silakan untuk mengambil suatu rukhsah, ataupun dispensasi, dan itu adalah bentuk kebaikan. Berarti kalau masa-masakan diri berpuasa di saat safar sedangkan dia nggak mampu aslinya, dianggap bukan termasuk di antara bentuk kebajikan, maka tidak puasanya dia adalah bentuk kebajikan, bentuk kebaikan. Berarti ada pahala tersendiri walaupun toh dia perlu untuk ganti puasanya di kesempatan yang lainnya. Tapi yang jelas, kalau berpuasa dalam keadaan begitu dianggap bukan termasuk kebaikan, artinya kalau dia tidak berpuasa maka kebaikan. Jelas ya ikhwah? Lanjut. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa hidup mewah dan glamor bukan dari adat kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan tadi penyimpulan yang kedua, coba. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa berpuasa di saat safar bukanlah suatu kebajikan yang dimaksud. Bukan kebajikan yang dimaksud. Dimaksudkan? Berarti bukan suatu kebajikan khusus yang layak untuk diusahakan secara sengaja gitu maksudnya nanti. Lanjut. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa hidup mewah dan glamor bukan dari adat kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini glamor bukan glamor sebagaimana zaman saat ini ya. Bukan sebagai glamor sebagaimana zaman saat ini. Adalah lumayan bermewah-mewahan pada zaman dahulu. Nah, lanjut. Baik pada saat hador bermukim maupun pada saat safar.
Hal tersebut diambil dari peristiwa di mana Rasulullah SAW ketika melihat ada keramaian dan ada orang yang sedang diteduhi. Diteduhi di sini maksudnya diberikan naungan, mungkin berupa kain dibentangkan di atasnya, mungkin dikasih teduhan apa, nah ataupun mungkin naungan. Nah, beliau merasa heran akan hal tersebut dan bertanya tentangnya, karena hidup mewah dan membangun teduhan bukan merupakan adat kebiasaan mereka. Iya, di zaman-zaman dahulu bisa membuat suatu teduhan termasuk di antara hidup yang terlalu nyaman, termasuk di antara hidup yang terlalu nyaman. Dan ini zaman Nabi Muhammad SAW bukan termasuk di antara bentuk kebiasaan mereka. Sehingga di saat mereka safar, ya udah panas ya panas, jalan saja. Panas ya jalan saja. Enggak ada teduhan ataupun yang lain sebagainya. Ini mas beliau di sini. Lanjut. Adapun apa yang terjadi di kebanyakan orang sekarang ini dari perkara-perkara tersebut mewah dan glamor, maka itu datang dari orang-orang ajam. Dan mereka mengira, berarti ini orang-orang ajam non Arab maksudnya. Orang-orang non Arab disebut sebagai ajam. Nah, lanjut. Dan mereka mengira bahwa hal tersebut maslahat bagi tubuh, padahal hakikatnya hal tersebut dapat mendatangkan mudarat, karena tubuh mereka akan terbiasa hidup nyaman dan mewah, sehingga nantinya tubuh itu sulit untuk beradaptasi ketika terkena terik matahari, kesusahan, dan lain sebagainya. Iya, baru panas sedikit kemudian sakit demam, baru minum apa kemudian sakit. Ini maksud beliau di sini. Sehingga orang yang mungkin dia jarang bergerak biasanya mudah terserang penyakit. Orang yang jarang keluar rumah karena mungkin kepanasan, kalau nggak menggunakan payung nggak mau, sehingga di saat terpaksa dia terkena sinar matahari malah sakit. Tubuhnya dimanjakan, dimanjakan. Itu maksud beliau dalam poin ini. Nah, lanjut. Dahulu adat kebiasaan orang-orang Arab adalah hidup keras dan susah. Karena itu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Bersikap sederhanalah kalian dalam berpakaian. Lepaskanlah sandal-sandal kalian dan ikutilah jalan hidup kakek kalian." Iya, tayyib. Kita perhatikan di sini. Ini ada sisi yang wahtafu. Ini artinya adalah disuruh sekali-kali untuk nyeker. Ada sebagian dari hadis yang sahih bahwa sahabat mereka mengatakan bahwa kana ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Kama qala, bahwa dulu Nabi Muhammad SAW beliau kadang-kadang perintah kami untuk nyeker. Kadang-kadang. Berarti kadang-kadang kita perlu nggak harus senantiasa menggunakan sandal. Anak-anak kita pun sama. Artinya kalau toh misalnya lantai yang dilewati, tanah yang dilewati, tidak ada hal yang membahayakan, sekali-kali anak kita biarkan mereka nyeker di saat berjalan. Nggak jadi masa. Nanti kalau kotor bagian kotor tinggal nyuci kembali. Insya Allah lebih sehat di saat sekali-kali mereka nyeker. Dan itu termasuk di antara yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat. Berarti kalau kadang-kadang nyeker, ada nilai kesunahan di sana. Di sana. Nggak perlu gengsi. Mau jalan kemana sekali nyeker, asalkan bukan ke tempat mungkin yang resmi. Asal jalan kemana, mungkin lagi ke warung, mungkin lagi jalan untuk menghirup udara pagi sambil merilekkan tubuh. Silakan untuk nyeker. Lanjut. Yaitu gunakanlah kesederhanaan dan tidak bermewah-mewahan dalam pakaian, makanan, dan yang sejenisnya. Ihtafu artinya janganlah kalian selalu dan terus-menerus memakai sandal. Iya, berarti sekali-kali disuruh untuk nyeker. Ninggalkan sandal. Tahu nyeker kan ya? Tahu. Tamadadu artinya ikutilah oleh kalian jalan hidup kakek kalian Ma'ad bin Adnan. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam lafaz Muslim rahimahullah, wajib atas kalian untuk menggunakan rukhsah Allah yang telah Dia berikan untuk kalian, yaitu ikutilah rukhsah itu.
karena sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka jika rusuh-rusuhnya dilaksanakan, sebagaimana Allah Ta'ala suka jika kewajiban-kewajibannya dilaksanakan. Iya, ini sebagian dan riwayat hadisnya pun adalah hadis yang sahih. Sebagian dan riwayat yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa sungguhnya Allah SWT yuhibbu an tu'taru khasuhum, sungguhnya Allah SWT dia senang kalau rusuh-rusuhnya diambil, kama yakrahu an tu'ta maksiatu, sebagaimana dia nggak senang kalau maksiat terhadapnya dikerjakan. Ini yang telah kemarin kita sampaikan. Berarti di saat Allah Subhanahu wa taala dibilang oleh Nabi Muhammad di sini bahwa dia itu senang kalau rasulnya diambil. Kalau dibilang senang, otomatis kalau ada orang safar kemudian dia nggak puasa, maka Allah senang dan itu termasuk di antara bentuk ibadah ketaatan. Tinggal nanti diganti di kesempatan yang lainnya. Jelas ya? Karena Allah SWT dia itu mustahil kalau dia membenci sesuatu yang dianggap sebagai suatu ibadah. Sehingga di saat dia dibilang senang, otomatis itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat ada orang bermusafir, kemudian dia itu tidak berpuasa, apalagi karena mungkin faktor lemahnya dia, fisiknya dia, maka itu termasuk di antara bentuk ibadah. Bentuk ibadah dalam bentuk tidak puasnya dia. Ini sisi pengambilan dalil-dalilnya. Lanjut. Dan Allah Ta'ala maha kaya dan tidak membutuhkan hamba-hambanya. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan syariat-syariat untuk membebani dan menyulitkan mereka, melainkan itu benar-benar murni untuk kemaslahatan mereka dan agar dia menyempurnakan kenikmatannya atas mereka. Ya, ini titik yang penting pula ya ikhwah dalam poin masalah liha ini. Yang perlu kita pahami bahwa syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kemanfaatannya tidak kembali kepada Allah. Seandainya seluruh manusia, seluruh makhluknya, mereka semua taat kepada Allah, tidak akan nambah kekuasaan Allah SWT. Begitupun di saat misalnya seluruh manusia mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ndang manusia nggak bermanfaat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman saja ada syariat justru kemanfaatannya kembali kepada manusia itu sendiri. Kembali kepada manusia itu sendiri-sendiri. Baik cepat ataupun lambat manfaatannya dirasakan manusia itu sendiri-sendiri. Sehingga yang perlu untuk tanamkan bahwa ada syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, bentuk-bentuk ketaatan ataupun berbagai macam aturan adalah demi kemaslahatan manusia. Ada hikmah yang diberikan oleh Allah terhadap manusia tersebut dan tidak kembali kepada Allah akan manfaat-manfaatannya. Jelas? Lanjut. Di sini sampaikan bahwa fahuwa ghaniyun anhum, berarti Allah Subhanahu wa taala enggak memerlukan adanya ibadah dalam artian bahwa manfaatannya enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya dan tidak pernah membutuhkan mereka barang sedikit pun. Kemaksiatan para pelaku maksiat tidak akan pernah dapat memudarotinya, dan ketaatan para pelaku ketaatan tidaklah mendatangkan manfaat baginya. Nah, manfaatnya kembali ke siapa? Ke manusia itu sendiri. Ke manusia itu sendiri. Nah, lanjut. Sebentar. Kok ke manusia itu sendiri bagaimana? Sebagai contoh simpelnya begini ya ikhwah. Di saat sebagian dan terfirmannya Allah SWT mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Kalau seandainya ada orang nggak sholat, kemudian dia berani untuk mencuri. Di saat mencuri, kemudian dia ketangkap, apalagi sampai mungkin dibakar massa, yang rugi siapa? Diri dia sendiri. Kenapa kok dia mencuri? Karena sholatnya nggak mencegah perbuatan keji juga mungkar. Kenapa dia masih berbuat kemungkaran? Karena dia nggak sholat. Sholat. Berarti bahwa dalam syariah yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah ada kemanfaatan terhadap manusia. Termasuk adanya syariah yang berupa mungkin hukum qisas yang diterapkan di negara-negara Islam.
Adanya qisas adalah biar nanti manusia mereka itu tidak mudah untuk membunuh orang lain. Nggak mudah untuk membunuh orang lain. Kalau toh hukuman orang membunuh orang lain dengan sengaja itu adalah hukuman mati pula, maka orang akan berkali-kali lipat untuk mutilasi orang lain. Untuk membunuh orang lain. Berarti kemanfaatannya dan syariah kembali kepada manusia itu sendiri. Dan juga yang lain sebagainya. Adanya zakat, adanya puasa, adanya haji ataupun yang lain sebagainya. Kemanfaatannya kembali kepada manusia itu sendiri. Taat seorang hamba tidak kembali kepada Allah manfaatnya, tetapi kembali kepada manusia itu sendiri. Nah, lanjut. Hadis 184 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar, dan di antara kami ada yang berbuka. Dia Anas berkata, ini berbuka maksudnya nggak berpuasa. Maksudnya nggak berpuasa. Nah. Dia Anas berkata, lalu kami singgah di suatu tempat pada hari yang panas, dan kebanyakan dari kami yang berteduh adalah orang yang memiliki kain penutup. Di antara kami juga ada yang berlindung dari panas matahari dengan tangannya. Dia Anas berkata, lalu orang-orang yang berpuasa berjatuhan, sedangkan orang-orang yang berbuka tetap tegar berdiri dan membangun kemah-kemah, juga memberi minum hewan-hewan tunggangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang berbuka itu hari ini pergi sambil membawa pahala. Justru yang membawa pahala itu adalah yang berbuka, artinya yang tidak berpuasa saat itu. Jelas ya? Ini orang yang berpuasa sampai berjatuhan di sini. Sampai berjatuhan berarti panasnya bukan main. Panas bukan main. Kalau dibilang sampai berjatuhan, berarti ini bisa dibilang pingsan, ataupun mungkin bisa dibilang fisiknya sudah nggak mendukung untuk puasa, langsung limpruk. Jelas ya? Nggak bisa untuk apa-apa. Padahal perjalanan masih jauh. Sehingga kalau toh ini orang-orang pada berjatuhan, nanti yang mikul mereka siapa? Yang nggak berpuasa ini. Ya nggak berpuasa. Sedangkan apa istilahnya, target misinya cukup besar mungkin untuk berperang ataupun yang lain sebagainya. Di saat mereka ini telah berjatuhan, maka nanti justru menjadi beban dari rombongan yang lainnya. Sehingga sangat logis Nabi Muhammad mengatakan bahwa zabal muftiruna al-yauma bil ajr. Jadi orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini, mereka membawa pahala. Sehingga kalau toh misalnya antum lagi bersafar, kebetulan bersama dengan orang yang tidak sedang berpuasa, dan antum tahu bahwa dia adalah seorang muslim yang taat, tapi dia nggak berpuasa, maka di antara bentuk dalilnya yang digunakan adalah ini. Nah, lanjut. Syarah hadis. Perkataannya di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, dahulu kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam safar, dan di antara kami ada yang berbuka. Dia Anas berkata, lalu kami singgah di suatu tempat pada hari yang panas, dan kebanyakan dari kami yang berteduh adalah orang yang memiliki kain penutup, yaitu bahwa mereka tidak memiliki alat untuk berteduh kecuali sedikit orang di antara mereka. Maksimal alat yang digunakan oleh kebanyakan mereka untuk berteduh adalah seseorang menjadikan kain pakaiannya di atas batang kayu, batang pohon atau yang sejenisnya, lalu dia berteduh di bawahnya. Akan tetapi sebagian mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, di antara kami juga ada yang berlindung dari panas matahari dengan tangan. Iya, berarti tidak ada kain yang mereka miliki, sehingga di saat panas matahari sudah sangat teriknya, sedangkan tidak ada hal yang lain yang bisa mereka gunakan untuk mengurangi panas matahari, maka terpaksa mereka menggunakan tangan-tangan mereka. Cuma seperti begini saja, ya lumayan daripada nggak ada. Lumayan daripada nggak ada. Lanjut.
Dan di antara kami juga ada yang berlindung dari panas matahari dengan tangannya. Dia, Anas, berkata, lalu orang-orang yang berpuasa berjatuhan, sedangkan orang-orang yang berbuka tetap tegar berdiri dan membangun kemah-kemah. Iya, berarti ini pahala tambahan di samping pahala pengambilan rukhsah. Perhatikan, di samping pahala pengambilan rukhsah ataupun dispensasi. Tadi untuk orang yang ambil rukhsah nggak berpuasa di saat lagi safar, kan dibilang bahwa Allah SWT mencintai pengambilan rukhsah tersebut. Berarti ini adalah bentuk suatu ibadah. Ada pahala di sana. Plus adanya bantuan tenaga mereka di saat mereka mau bangun bangunan atau bikin tempat untuk berteduh ini. Yang ngasih minuman mereka siapa ini? Ya orang-orang yang nggak berpuasa ini, karena mereka masih kuat. Berarti ada pahala tambahan. Nah, sehingga Nabi Muhammad mengatakan bahwa dzal muftiruna bil yaum bil ajr, bahwa orang-orang yang hari ini nggak berpuasa, mereka membawa pahala. Lanjut. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan seperti yang telah lalu disebutkan, yaitu boleh berpuasa di saat safar dan boleh juga berbuka. Di dalam hadis di atas juga terdapat penjelasan seperti yang telah lalu disebutkan, bahwa hidup mewah bukanlah adat kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, pada saat panas, menyengat dan terik, mereka tidak memiliki alat berteduh kecuali sangat sedikit sekali. Akan tetapi, bagaimana cara menggabungkan antara perkataannya, dan kebanyakan dari kami yang berteduh adalah orang yang memiliki kain penutup, dan antara perkataannya dan membangun kemah-kemah. Pendapat yang nampak bahwa yang dimaksud dengan pertama adalah teduhan orang yang berkendaraan, yaitu bahwa mereka tidak memiliki alat berteduh ketika berkendaraan, melainkan kebanyakan dari mereka berteduh dari terik matahari dengan kain penutupnya. Dan di antara mereka ada yang berlindung dari terik matahari hanya dengan tangannya. Sedangkan perkataannya dan membangun kemah-kemah, yaitu teduhan orang yang turun bersinggah, atau diartikan bahwa kebanyakan mereka atau mayoritas mereka tidak memiliki kemah-kemah, kecuali yang dimiliki oleh orang-orang khusus di kalangan mereka seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih baik. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa memberikan pelayanan kepada teman-teman, keluarga, dan yang semisal mereka di saat safar dan di saat hadar atau bermukim mengandung keutamaan yang besar. Iya, perhatikan sini ya ikhwah. Tentang pelayanan yang antum berikan ataupun yang kita berikan terhadap rombongan, itu bukan untuk menghinakan, bukan untuk meremehkan, bukan untuk meletakkan orang yang melayani berada di bawah. Bukan untuk itu. Tetapi adalah ada kandungan pahala di sana. Orang yang mau melayani orang lain, membantu orang lain di saat lagi bermusafir di sini, ada suatu pahala tersendiri. Bukan karena faktor ana nggak ikut iuran, ana hanya sekedar nebeng saja. Teman-teman yang iuran, ana nebeng, berhubung ana nggak enak, kemudian ana yang layani mereka. Kita abaikan itu, walaupun tak perlu pula aslinya, karena kita punya perasaan. Kita nggak bisa untuk memberikan suatu dana, minimal pelayan kita berikan. Tetapi di saat misalnya ada teman yang dia sudah ikut iuran untuk patungan lagi safar, kemudian ternyata pelayanan yang dia berikan, Masya Allah, walaupun toh dia bukan panitia, tapi dia ikut sibuk menyuguhkan makanan, mungkin memberikan minuman mungkin, maka ada pahala tersendiri di sana. Dan ini disebutkan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang tadi itu nggak berpuasa, yang mereka mereka berdiri kemudian untuk membuat suatu tempat untuk teduh-teduhan,
Mereka pergi membawa suatu pahala. Pergi membawa suatu pahala. Sehingga di saat misalnya ada orang, dia iuran, kemudian dia itu ngebos bukan main. Ada minuman di sini, dia nggak mau mengambil begini. Minta untuk diambil, diambilkan. Ini sudah keterlaluan. Padahal sama-sama jamaah masjid. Padahal sama-sama jamaah masjid. Berarti ada sisi dia nggak mendapatkan suatu pahala. Nggak mendapatkan suatu pahala. Kenapa nggak bersama-sama, bisa bersafar-sama bareng-bareng, kemudian saling membantu. Tidak saja di bos dari yang lainnya. Lanjut. Oleh karena itu, mereka para sahabat yang berbuka dan tetap tegar berdiri dan membangun kemah-kemah mendapatkan pahala yang lebih besar disebabkan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Iya, berarti ada pahala tersendiri. Sehingga kalau misalnya sama-sama jam masjid kemudian terlalu ngebos, ini kurang etis. Kecuali mungkin di kantornya, lain lagi. Seandainya mereka itu sama dengan yang lainnya, yaitu para sahabat yang berpuasa dan berjatuhan, maka pastilah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengatakan orang-orang yang berbuka itu hari ini pergi sambil membawa pahala, melainkan beliau akan mengatakan orang-orang yang berbuka itu sama seperti orang-orang yang berpuasa dalam hal pahala atau lain sebagainya. Akan tetapi dapat dipahami dari sabda beliau bahwa orang-orang yang berbuka itu pergi membawa pahala, bahwa pahala mereka adalah lebih besar. Di dalam sebagian riwayat telah disebutkan, dan mereka mencari kayu bakar dan mengerjakan seluruh pekerjaan. Iya, ini siapa yang banyak bekerja, yang nggak puasa saat itu? Yang nggak puasa saat itu. Mereka giat untuk bekerja, giat untuk berkhidmat terhadap para rombongan yang lainnya. Lanjut. Sebentar. Kalau toh tadi itu misalnya seorang atasan lagi safar sama karyawan-karyawannya. Kemudian di saat atasan ternyata dia ikut sibuk sedikit, insya Allah karyawannya lebih respect dan mereka itu sungkan di saat mereka mau mojok untuk berhenti sebentar. Akan langsung. Karena kenapa? Atasannya rajin. Masa kita dia bawahannya malah ikut nongkrong? Kan begitu. Allahu a'lam. Sampai di situ yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini insyaallah. Nanti untuk pertemuan berikutnya ini nomor hadis 185. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan semoga Allah bimbing kita semuanya dan semoga Allah sembuhkan kita semua dan keluarga dari segala macam penyakit insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cukup sekian untuk pertemuan dan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.